Saya ingin sampaikan yang terakhir karena keterbatasan waktu, ini di bidang olahraga kemudian. Ini juga menjadi sangat penting. Bagaimana pada saat ini orang-orang hanya mengenal orang Tionghoa itu ya berprestasi di bidang bulu tangkis misalnya. Ya, ketika berbicara bulu tangkis, disitulah nama-nama Tionghoa tampil ya, sosok-sosok tampil dengan berbagai ceritanya yang penuh sukacita. Padahal bulu tangkis ini terkemudian. Sebelumnya orang-orang Tionghoa ini menguasai sangat diandalkan dalam permainan sepak bola, tinju, renang, hampir semua sektor olahraga orang-orang terbaiknya ya itu dari etnis Tionghoa di semua daerah. Nah, ini kami simpan baik-baik di Museum Pustaka Peranakan Tionghoa. Nama-namanya siapa, klubnya apa saja. Nah, saya pernah mendapatkan informasi sangat penting dari satu majalah yang kami simpan, hasil Kongres PSSI tahun 1960, yaitu di Solo, di mana diberikan tanda jasa tingkat 1, medali emas untuk belasan pemain bola terbaik di Indonesia, medali emas karena mereka sangat berjasa terhadap sepak bola di Indonesia. Dari nama-nama tersebut, itu boleh dikatakan separuhnya, bahkan lebih orang Tionghoa. Nomor urut 1 yang terbaik di Indonesia itu Tan Leong Hau. Ya, itu kalau orang Jakarta tahu, macan Kemayoran lah. Ya. Teo Tim Chiang yang nomor 2. Nomor 3 Lim Sun Yu. Lim Sun Yu. Orang Bandung harus tahu karena dialah Endang Witarsa. Yang nomor 4 Kwe Kiat Sek. Nomor 1 sampai 4 itu isinya orang Tionghoa, pemain bola terbaik di Indonesia. Ini kemudian berubah ketika hadir yang namanya diskriminasi. Orang-orang Tionghoa tidak lagi mempunyai peran hebat di cabang olahraga, termasuk di sepak bola. Abdul Qadir, ya, tokoh bola Indonesia, yang nama Tionghoanya Yo Kian Jit, pernah ditanya oleh Muladi, kenapa orang Tionghoa kemudian tidak berprestasi lagi di sepak bola? Inilah akibat luar biasa dari diskriminasi. Dulu tidak ada masalah senggolan di lapangan. Ya, benturan fisik hal yang biasa dalam permainan tim. Tapi ketika ada unsur yang kemudian memprovokasi, persaudaraan itu menjadi renggang, ini menjadi tidak nyaman lagi permainan. Itu Abdul Qadir katakan kepada Muladi ketika ditanya kenapa orang Tionghoa tidak lagi banyak berprestasi di bidang olahraga yang bergu, sepak bola misalnya. Mereka akhirnya mengarah pada permainan-permainan yang sifatnya ya main tunggal, misalnya seperti bulu tangkis, tenis meja, atau ya yang tidak lagi main tim. Bayangkan ruginya bangsa ini ketika persaudaraan itu mulai terganggu. Nah, saya kira itu beberapa poin penting yang ingin saya sampaikan, dan kemudian barangkali yang terakhir tantangan. Tantangan kalau dari cara pandang saya sebetulnya ingin mengatakan ya, orang-orang Tionghoa sudah begitu lelah beradaptasi, berasimilasi, berakulturasi, entah apalah namanya, macam-macam itu. Mereka sudah melakukan berbagai hal di tengah tekanan, ya, di tengah segala perlakuan. Aktivitas sosialnya juga sangat dahsyat, termasuk yang dilakukan oleh kawan-kawan perhimpunan inti di semua daerah. Tapi kenapa ini masih tetap berlangsung dalam intensitas yang sebetulnya masih kita tidak bisa pahami sebetulnya. Kok masih saja ya ada suara-suara sumbang terhadap persaudaraan. Saya melihat perlu langkah-langkah baru ya, di mana generasi muda barangkali ketika kita sampaikan sejarah ya itu terlalu berat mereka terima. Ini perlu bagaimana cara kita kunyah agar menjadi lebih menarik untuk mereka terima. Misalnya mereka suka musik, kita sampaikan bahwa banyak orang-orang Tionghoa yang berprestasi di musik, ya jazz, ya lain-lain.
yang memang faktanya demikian. Ya. Atau misalnya dia suka bola, ya, bahwa juga ada pemain-pemain bola hebat. Jadi pendekatannya saya kira harus dibuat menarik dan bagi generasi muda mau atau tertarik untuk kemudian mempelajari tentang sejarah dirinya sendiri, terutama untuk generasi muda Tionghoa. Saya kira itu tantangan yang tidak mudah, tapi bersama-sama kita pasti bisa melampauinya.